Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Suryadi, Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 100. Tugas individu, identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT, digital, dan daya networking yang tinggi. Apa saja langkah analisis isu? Yang pertama, menentukan identifikasi isu yang ada di Puskesmas Tomini. Identifikasi isu dilakukan dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. 2. Deskripsi masing-masing berdasarkan yang pertama, kondisi saat ini, analisis dampak jika isu-isu tersebut tidak bisa diselesaikan dari adanya isu-isu tersebut. Identifikasi para pihak yang terdampak, tentukan isu utama dengan teknik analisis, analisis penyebab core isu dengan teknik analisis, menentukan gagasan kreatif. Identifikasi isu. Pertama, kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tomini. Kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. 3. Kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh petugas medis dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Tomini. 4. Kurang kesadaran petugas kesehatan membuang sampah pada tempatnya. 5. Kurangnya kesadaran petugas kesehatan menggunakan APD saat melakukan tindakan. 6. Rendahnya minat ibu hamil untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tomini. Isu aktual. Yang pertama, kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tomini. Kondisi saat ini, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tomini sekarang berjumlah 75 orang baik PNS maupun non-PNS. Dampak jika isu tidak terselesaikan, tidak maksimal mutu pelayanan yang diberikan. Terjadi antrian panjang di setiap bagian pelayanan, banyaknya keluhan yang muncul akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pihak yang terdampak adalah PNS dan masyarakat. Isu kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi saat ini, terbatas jumlah ruangan rawat inap dan kurang lengkapnya fasilitas laboratorium. Dampak jika isu tidak terselesaikan, kualitas pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat Tomini. Terbatasnya akses masyarakat untuk berobat sehingga harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh petugas medis dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Tomini. Kondisi saat ini, seringnya petugas medis tidak melakukan cuci tangan terutama sebelum melakukan tindakan dalam memberikan pelayanan. Dampak jika isu tidak terselesaikan, meningkatnya angka kejadian infeksi nosokomial di Puskesmas, mudah berpindahnya penyakit menular antara petugas medis dengan pasien ataupun sebaliknya. Pihak yang terdampak, PNS dan masyarakat. Isu keempat, kurang kesadaran petugas kesehatan membuang sampah pada tempatnya. Kondisi saat ini, seringnya petugas kesehatan tidak membuang sampah medis atau non-medis pada tempatnya. Dampak jika isu tidak terselesaikan, meningkatnya angka kejadian infeksi, mudah berpindahnya penyakit menular antara petugas medis dengan pasien ataupun sebaliknya. Isu kelima, kurangnya kesadaran petugas kesehatan menggunakan APD saat melakukan tindakan. Kondisi saat ini, masih banyak petugas kesehatan ketika menerima pasien tanpa menggunakan APD. Dampak jika isu tidak terselesaikan, meningkatnya angka kejadian infeksi primer maupun sekunder, mudah berpindahnya penyakit menular antara petugas medis dengan pasien. Pihak yang terdampak adalah PNS dan isu ke-6, rendahnya minat ibu hamil melakukan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tomini. Kondisi saat ini, dari desa Tomini jumlah ibu hamil totalnya 25 orang, yang melakukan vaksinasi hanya 4 orang, dan 21 orang belum melakukan vaksinasi. Dampak jika isu tidak terselesaikan, meningkatnya angka penyebaran COVID pada ibu hamil, meningkatnya angka kematian pada ibu hamil akibat COVID-19, memberatnya gejala pada ibu hamil ini disebabkan COVID-19.
pihak yang terdampak, pemerintah dan masyarakat. Identifikasi dengan teknik penapisan adalah nomor 5. Kurangnya kesadaran petugas kesehatan menggunakan APD saat melakukan tindakan medis dengan peringkat nomor 1. Selanjutnya, menggunakan metode analisis fishbone. Akibatnya, meningkatnya angka kecelakaan kerja akibat tidak menggunakan APD. 4 metode yang digunakan. Yang pertama, sistem, surrounding, safety, dan skill. Sistem, operasional prosedur adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan kerja adalah dengan tidak menjalankan SOP, seperti tidak melakukan cuci tangan yang benar dan tidak menggunakan APD sesuai standar. Surrounding, kepatuhan. Seorang tenaga kesehatan yang tidak patuh dalam menjalankan tugas dengan baik, dan ini akan meningkatkan angka kecelakaan kerja. Pengetahuan. Seorang tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam hal pengetahuan, karena tanpa pengetahuan, tenaga kesehatan sulit menjalankan tugasnya dengan baik. Safety, tidak menggunakan APD. APD merupakan perlengkapan wajib bagi para tenaga kesehatan sebagai pelindung dari potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Manfaat APD untuk mengurangi risiko bahaya bagi para tenaga kesehatan. Skill, itu ada 2, keterampilan dan kualitas tenaga kesehatan. Keterampilan meningkatkan kompetisi seorang dokter maupun perawat. Adapun gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut adalah yang pertama, merekrut tenaga kesehatan yang dibutuhkan seperti tenaga dokter, perawat, dan analis laboratorium dengan menggunakan media sosial maupun media cetak. Yang kedua, merenovasi bangunan yang kosong menjadi ruangan perawatan. 3. Mengingatkan kembali SOP yang berlaku, mengupdate SOP masing-masing tindakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu. 4. Membuat media informasi yang menarik yang dapat mudah dimengerti dan diingat. 5. Secara berkala, petugas kesehatan yaitu perawat diikutkan pelatihan berhubungan dengan penggunaan APD. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.